Sebuah gedung tua yang terletak di Jakarta Pusat. Konon, bangunan tersebut pernah dijadikan sebagai tempat berkumpulnya para PKI. Bangunan tersebut digunakan sebagai markas PKI pada tahun 1960 sampai 1965. Konon, setiap malam para PKI suka mendengarkan lagu Genjer-Genjer. Setelah pecahnya peristiwa G30S PKI, bangunan tersebut ditinggalkan oleh PKI dan ditempati oleh TNI Angkatan Darat, lalu ditempati oleh Departemen Pariwisata kurang lebih 2-3 tahun, dan setelah itu dikosongkan hingga saat ini. Menurut cerita warga, sering merasakan kejadian mistis di gedung ini. Suara alunan lagu Genjer-Genjer konon sering terdengar di area gedung ini. Kang Ian dan tim Margo Maju akan mencoba menelusuri dan merasakan energi yang ada di dalam gedung ini. Seperti apa keseruannya? Tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Kang Ian. Saya saat ini berada di salah satu gedung yang dimana ini merupakan gedung yang sangat bersejarah, ya. Gedung ini namanya Gedung PKI. Dan di gedung ini banyak sekali mengalami fenomena-fenomena mistik, ya. Banyak sekali berita-berita tentang mengenai gedung ini. Jadi para pahlawan kita pada saat itu di gedung ini mengalami kejadian-kejadian yang sangat-sangat mengerikan. Di sini saya ada beberapa artikel, ya. Tepat di sebelah Hotel Acacia Senen atau Jakarta Pusat, gedung kosong yang tampak terbengkalai yang saat ini saya tempati. Bangunan ini ternyata merupakan bekas markas PKI di ibu kota, dan kisahnya seperti ini. Terkenal dengan nama kantor CCPKI. Bangunan tersebut ternyata pernah menjadi simbol kejayaan kaum merah. Ya, lokasinya sangat-sangat strategis karena berada tepat di pinggir Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat. Namun tampilan bangunan ini terlihat sangat memprihatinkan karena sudah tidak terawat. Gedung bekas markas PKI yang saat ini saya telusuri, pada masa kejayaan PKI, gedung bernomor 81 tersebut terkenal sebagai markas utama mereka. Bahkan menurut warga setempat, di era 1960 kerap terdengar alunan lagu Genjer-Genjer dari gedung ini, gengs. Jadi dulu setiap malam mereka suka dengerin lagu Genjer-Genjer para pahlawan kita itu, gengs, ya. Pas pecahnya G30S PKI. Wow. Teman-teman semuanya, sebelum kita melaksanakan pengeksploran kali ini, ada baiknya kita akan melakukan ritual doa dulu, khususnya kita mengirimi kepada almarhum dan almarhumah yang sudah meninggal, khususnya buat para pahlawan kita, umumnya untuk keseluruhan orang banyak, ya. Semoga diterima iman Islamnya dan diberikan tempat yang paling terindah, yaitu di surganya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, teman-teman semuanya, kita akan review tempat ini. Gimana keseruannya, tonton terus sampai selesai. Kita akan mulai dari sebelah sini, gengs. Sebelah sini banyak kursi-kursi yang sudah lapuk atau rusak. Kayaknya kita mending langsung ke lantai 2 deh. Ke lantai selanjutnya, jangan menuju ke area sekitaran sini deh. Tapi di sini ada salah satu ruangan yang cukup menarik. Assalamualaikum. Jadi di bangunan ini yang saya lihat banyaknya kursi-kursi yang sudah tidak terpakai. Coba bisa lihat ke area sekitaran sana. Dan di area sekitaran sini juga banyak. Dan ini lemari dan tekstur bagian atasnya seperti ini. Sudah pada bolong-bolong. Tapi bangunan ini saya rasa cukup sangat kuat, geng. Karena ini sudah kosong lebih daripada 50 tahun berarti. Dan di sebelah sini juga ada beberapa ruangan. Ini nggak tahu ya, ini berbentuk kayak kamar-kamar gini. Dulunya itu nggak tahu bekas apa di area sekitaran sini. Tapi ini dari bawah ke atas itu mungkin ada sekitar 4-5 meteran. Kurang lebihnya 4 atau 4,5 meteran. Tinggi banget. Nah, di sini ada tanda ya, plastik polis gitu. Saya lupa lagi namanya apa. Ini bekas lip kayaknya. Makanya ini dijaga kayak gini, dihadang. Takutnya nanti kalau misalkan jatuh ke bawah ini ngeri juga. Bisa dilihat coba. Tuh. Dan ke atasnya juga. Kita cek bagian sininya. Oh, ini ruangan yang tembusannya dari sana. Yang tadi kita muter dari sana, gengs. Ini kayak kamar mandi gitu. Coba cek deh ke dalam. Masuk aja ke dalam. Tekstur kamar mandinya masih tergolong masih bagus kan. Dan teman-teman, di sini asli panas banget. Panas banget. Kita akan naik ke lantai yang selanjutnya ya. Cuy, asli gua nggak pernah merasakan ya suasana yang seperti ini ya, karena gimana pun gua memiliki yang namanya keraguan gua datang karena memang ini mendengar atau melihat bukan mendengar dan melihat di satu tayangan video yang ada di YouTube bahwa betapa ngerinya perlakuan PKI terhadap pahlawan-pahlawan kita. Gila sih cuy.
Astagfirullahaladzim. Semoga kita sebagai anak-anak bangsa yang dimana tinggal meneruskan perjuangan dari para pahlawan kita, ini berarti sudah masuk lantai berapa? Lantai 2 ya? Oke. Saya rasa ruangan-ruangan di sini semuanya hampir sama deh. Ya kan? Hampir sama. Oke, kita naik ke sini ya. Dan barang-barang yang masih ada itu adanya di lantai 1. Kameramen merasa merinding nggak di sini? Panas ya? Sama. Sepanjang jalan saya melangkahkan kaki, nggak tahu kenapa suges saya atau halusinasinya saya atau pikirannya saya itu teringat terus terhadap kejadian yang menimpa para pahlawan kita, guys. Gue pikir ini meja bekas piano gitu, gengs. Tapi ternyata bukan. Oke, teman-teman semuanya, karena betapa minimnya informasi yang saya dapatkan dan saya hanya bisa melihat informasi sedikit-sedikit itu dari Google, ya. Dan tentunya saya hanya ingin menunjukkan keadaan terkini gedung VKI ini, gengs. Ya, yang konon beberapa masyarakat menilai bahwasanya di sini terkadang sering terdengar alunan musik genjer-genjer, yang dimana alunan musik genjer-genjer itu ya merupakan salah satu alunan musik yang cukup dikenang, ya. Wow. Untuk tekstur bagian atasnya ini udah pada berjatuhan loh, guys. Oh, tekstur bagian atasnya pada berjatuhan. Modelannya seperti ini. Modelnya seperti ini. Gila. Sebetulnya gue pengen nyampein banyak hal ketika berada di sini terkait dengan fenomena-fenomena yang saya lihat di bagian sudut-sudut bangunan ini. Tapi kenapa saya lebih ke merasakan suatu kesedihan yang begitu sangat mendalam, dan merindingnya saya itu gua nggak bisa ngomong apa-apa. Gila. Oke, gengs, kita lanjut masuk di bagian lantai keempat ya. Coba kita akan menuju ke area sebelah sana. Itu kayak sejenis kamar mandi atau mungkin ruangan apa, kita cek di bagian sana ya. Astagfirullahaladzim. Awas kabel. Assalamualaikum.
Yang jadi tanda tanya atau pertanyaan besar, nih keramik, pecahnya keramik itu kayak seperti bukan pecahnya karena rusak, tapi kayak pecahnya itu banyak yang nyongkel gitu loh, atau banyak yang ngambilin. Tapi nggak tahu ya, ini cuma dugaan aja, entah iya benar atau enggak, aku nggak begitu paham. Tapi yang jelas, bener nggak sih kameramen? Iya kan? Kalau misalkan model pecahnya model kayak gini, seperti kayak ada yang ngambilin gitu. Coba cek. Astagfirullahaladzim. Nah, di bagian sini juga ya kurang. Kok gue mencium bau? Lu mencium apa? Bau pandan. Bau pandan kan? Kenapa tercium bau kayak gini ya? Apakah di area sekitaran bangunan ini memang ada bau pandan atau tumbuhan pandan gitu? Nggak ada sih. Saya lihat nggak ada. Sejauh yang kita tahu tadi kita sebelum naik ya kan, nggak ada tanaman pandan gitu. Ayo kita masuk, gengs. Ini banyak akar-akar sampai ke atas sana ya. Ini dari akar pohon apa ini? Daunnya modelnya kayak gini. Pohon apa? Kamu tahu nggak? Pohon beringin. Beringin ya? Oke. Kita naik lagi ke lantai terakhir kayaknya ini ya. Lantai 5 ya? Oke, kita naik. Untuk menceritakan sisi mistisnya, saya nggak memiliki cukup kekuatan, gengs. Ya mungkin tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan, gengs. Karena banyak hal yang pengen saya sampaikan, tapi saya nggak berani menyampaikannya di sini. Oke, dan ini merupakan bangunan yang terakhir atau di lantai 5. Yang lu rasain apa, kameramen? Panas, bau sama merinding. Satu pertanyaan sama kamu. Kamu merasakan aura kesedihan gak sih di tempat ini? Sini kamar mandi ya cuy. WC-nya sudah nggak ada, kosong, nggak ada sama sekali. Oke. Sana kayaknya langsung bagian luar deh. Coba untuk senternya matikan. Guys, ini saya sudah berada di lantai 5 gedung PKI. Dan ini tampak dari bagian luarnya. Coba cek ke bagian sana. Bentukan bagian luarnya cuma segini aja sih, kayak gini doang. Coba muter ke area sekitaran sana.
Oke, cuy. Nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol dengan salah satu warga yang ada di area sekitaran sini tentang gedung PKI ini. Oke. Dan yang belum kita review itu nanti di bagian lantai 1. Jadi nanti kita akan kembali lagi ke lantai 1 dan kita akan cek kayaknya di bagian lantai 1 itu masih banyak arsip atau barang-barang gitu. Dan kita cek nanti di sana. Tapi sebelumnya di sini saya mau ngobrol-ngobrol dulu sama salah satu ya mungkin yang bisa menjelaskan tentang gedung PKI ini seperti itu. Ada Mas ya, monggo silakan di sini. Ya. Dengan bentar. Oke, dengan Mas siapa? Zen. Zen. Ya. Oke, Mas Zen. Ini gedung PKI untuk informasi lebih jelasnya itu berapa puluh tahun sih? Kalau untuk informasi itu sekarang 70-an. Iya, seumuran sama negara Indonesia kan. Seumuran sama negara Indonesia. Oke. Nah, terus berita-berita di masyarakat area sekitaran sini khususnya ada fenomena apa aja? Kalau untuk fenomena di sini tuh ya kejadian itu untuk hal-hal seperti hal mistis. Hal mistis. Iya. Salah satu contoh hal mistis yang pernah terjadi di bangunan ini apa? Ada hal mistis. Kayak misalkan Gundurwo. Terus kuntilanak ya seperti hal-hal gitulah. Oke, makhluk-makhluk astral Iya, seperti makhluk kuntilanak, Gundurwo, Iya. pocong mungkin ya. Iya. Oke, nah katanya di bangunan ini juga tadi saya ngobrol-ngobrol di bawah. Terkadang sering terdengar suara alunan musik Iya, genjer-genjer. betul. Iya. Itu biasanya di hari-hari tertentu Iya. atau gimana? Hari-hari tertentu seperti malam Jumat. Oh, malam Jumat. Iya, malam Jumat. Terus Nah, itu pas malam Jumat tepatnya itu jam 1. jam 1. Iya. Malam Jumat. Katanya udah sering sebagian orang yang mendengar alunan musik genjer-genjer itu ya. Iya, sering. Terus gedung PKI ini yang Mas ketahui apa? Ya kalau saya ketahui itu cuma ya, untuk penyerangan ormas mahasiswa kan, Ya. penyerangan di sini dan juga penyusunan strateginya di sini lokasinya. Nah itu kan di bawahnya itu ada peta atau strategi yang Ya. dimana penyusunan strateginya di sini dan Oke. juga ya di gedung PK ini untuk ormas mahasiswa untuk penyerangan di sini sehingga mahasiswa juga bakar juga gedung ini, makanya dalam gedung ini kebanyakan masyarakat juga sama ini meninggal di sini. Oke. Jadi memang gedung ini dibakar ketika Iya. di dalam gedung ini itu banyak sekali manusia yang melakukan aktivitas Iya, ya. karena PK itu kan ya itulah kita tahu Iya. peraturannya itu nggak ini sesuai sama pemerintahan. Iya. Artinya bertentangan dengan Iya. kepemerintahan seperti itu sehingga pada waktu itu gedung ini dibakar saat dimana orang-orang PKI ada di dalam sini gitu. Iya. Oke. Oke, teman-teman semuanya. Mungkin kurang lebihnya informasinya yang disampaikan dari Mas Jen ya. Iya. Mas Jen ya belum begitu mendetail ya, tapi mungkin kalian nanti bisa cari Iya, tahu betul. sendiri ya. Kalaupun memang benar sesuai dengan apa yang disampaikan Mas Jen, ya syukur. Kalaupun tidak, ya mohon untuk dimaafkan karena mungkin sifatnya manusia itu salah ya, udah biasa seperti itu. Oke teman-teman, kita akan langsung melanjutkan penelusuran di bagian lantai satunya yang saya ketahui tadi saya lewati banyak sekali arsip atau barang-barang yang masih tertinggal yang mungkin itu menjadi satu bukti ya Iya. bahwasanya di sini dulunya memang ada aktivitas pada masa PKI itu, Mas. Iya. Seperti itu. Oke, Mas Jen, terima kasih. Saya akan melanjutkan lagi ke lantai Siap. 1 ya.
Oke, teman-teman semuanya, kita sudah berada di bagian lantai 1. Kita akan ngecek di bagian ruangan sini. Kenapa bagian lantai 1 saya perlihatkan ke kalian di menit-menit akhir video? Karena saya takutnya saya tidak bisa naik ke lantai 2, 3, 4, sampai 5-nya. Karena tarikan energi dari energi negatif atau aura-aura yang ada di sini lebih kebanyakan di lantai 1. Salah satunya di bagian ruangan sini. Aku ajak kalian ke ruangan sini. Nah, ini adalah merupakan kamar mandi, tapi banyak sekali hal-hal mistis yang mereka berinteraksi di area sekitaran sini, ya, seperti mereka nongkrong, main di area sekitaran sini. Dan kepala saya saat ini pusing banget, ya. Saya berusaha tegar dan kuat dari tadi, nahan-nahan, takutnya saya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena kameramen saya juga, Ben, dia gak akan bisa menyembuhkan orang yang kerasukan. Jadi saya dari sini, dari tadi ini di pundak itu berat banget. Oke, kita akan cek ya. Assalamualaikum. Udaranya pengap, bau, dan oke, saya kasih bocoran. Banyak anak-anak kecil yang berkeliaran di gedung ini. Entah itu anak kecil ini merupakan makhluk-makhluk yang dimana bukan asli dari tempat sini, ya, tapi mereka terkunci di area sekitaran gedung ini. Aku sih berharap ke depan ini bangunan yang sudah terbengkalai puluhan tahun ini benar-benar bisa diaktifkan kembali, entah itu untuk keperluan apa, kantor atau apakah. Gila sih, benar-benar menyimpan kesedihan yang luar biasa di area sekitaran sini. Silahkan cek aja di bagian kamar mandi. Kita nggak bisa lama-lama di area sekitaran situ, gengs. Saya udah nggak kuat banget, berat rasanya. Nah, di lantai 1 ini masih tersisa kayak ini nih, bupet, lemari, ya. Cuman ini agak aneh juga ya, kenapa dibuat seperti ini? Ini biasanya buat nyimpan apa ya? Saya kurang begitu paham juga. Tuh, ini masih bisa digunakan sebetulnya, kayak soalnya masih layak pakai, dan ini aku yakin berat banget sih. Nah, kalau terkait ini nih, ya, tulisan ini kayaknya baru-baru dibuat oleh anak-anak muda yang ada di area sekitaran sini, gengs. Kita cek ini apa ya? Saya pengen tahu. Oh, aku pikir ini kayak semacam foto gitu, bingkai, tapi bukan. Ini lemari. Ini tinggal dirangkai kembali, nanti akan bagus lagi gitu loh. Loh,
di sini masih ada kursi yang masih sangat bagus loh. Tuh. Ini masih dikasih plastik. Tapi kok apakah benar ini kursi-kursi zaman dulu? Menurut lu kayak gitu nggak sih? Baru ya kan? Bukan merupakan kursi-kursi zaman dulu ya kan? Atau mungkin barang-barang yang di lantai satu ini mungkin ini bukan barang-barang dari peninggalan masa PKI. Ya enggak sih? Iya. Kayak yang soal banyak juga kayak barang apa kursi-kursi. Iya. Apakah ini benar kursi-kursi jadul? Awas ini kaca loh, jangan di ini. Tuh. Kayak nggak sepenuhnya ini peninggalan saat PKI gitu. Nggak sepenuhnya. Tuh ada ban juga. Mungkin ini dijadiin gudang lah, ya. Bisa jadi dijadiin gudang untuk menyimpan barang-barang gitu yang sudah tidak terpakai. Loh, sampai di sini itu ada meja yang masih terbungkus dan ini masih baru. Iya, ini dijadiin gudang deh, basement lagi di lantai satunya. Di sini masih ada ruangan. Ini basement loh. Jadi tapi ada airnya. Kita coba cek pelan-pelan ya. Awas, hati-hati kepleset. Banjir. Basementnya banjir guys. Tuh. Sudah dipenuhi dengan air. Kelihatan nggak di kamera? Sudah dipenuhi dengan air. Ya, bisa dilihat. Ya. Dan kita nggak memungkinkan untuk turun ke sana. Halo, everybody. Assalamualaikum. Gila sih kalau kita bisa turun ke sana. Kalau ini nggak ada air aja kita turun ke sana. Ini banjir masalahnya, guys. Ini kalau difungsikan lagi lebih cocoknya sih buat rumah susun atau hotel kayak gitu sih. Oke, teman-teman semuanya. Kayaknya kita akhiri sampai di sini saja. Ya. Ya, aku mungkin ada lah ya sebagian tempat yang dimana masih belum saya explore atau saya belum kelilingi. Karena saya juga bingung, bangunannya terlalu luas dan ini udah keburu capek juga. Dan kemungkinan ya video ini akan tayang agak sedikit telat ya. Terus saya juga habis ini saya mau melakukan eksplorasi atau live streaming ya. Nanti saya akan ditinggalkan di sini, kameramen akan keluar dari bangunan ini dan saya akan melakukan eksplorasi di tempat sini, akan kembali lagi ke lantai 5. Jadi buat teman-teman semuanya yang pengen menonton video live streamingnya, berarti nanti videonya itu ada di bawah video ini, gengs. Cek aja di dua channel, di channel kreator YouTube sama di channel Margo Maju Channel. Sampai situ aja. Doanya yang terbaik buat para pahlawan kita dan buat teman-teman para penonton juga. Minta doanya juga setiap ibadah kalian semuanya, entah itu dari mulai sholat subuh sampai ketemu subuh lagi ya. Minta doanya buat para pahlawan kita yang dimana mereka meninggal pada masa PKI, teman-teman. Oke, tentunya kalian juga nggak terlalu
nggak terlalu banyak yang harus saya jelaskan juga, karena kalian juga sebagian banyak yang sudah hafal dan sudah banyak juga tersebar video-video di YouTube tentang sejarah PKI itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Oke guys, thank you for watching. Sampai ketemu di video live streaming berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.